Masih dalam acara kunjungan kelompok Proklim Saudara, setelah tim mengunjungi Desa Cendimanik, kemudian Sekotong Timur, Marije, dan Desa Banyu Urip, kali ini tim melanjutkan perjalanan ke Desa Kuripan Selatan. Nah, seperti apa diskusi dengan ketua kelompok Proklim di sana? Mari kita ikuti bersama. Beringin itu kita tanah, lalu ada saja hama manusianya untuk sport itu Pak, untuk apa namanya, kegiatan bonsai. Anak-anak yang muda tidak karena gitu. Tapi saya utamakan di tempat mata air Pak. Kalau di tempat mata air bisa kita katakan 40% hidup. Sudah besar malah. Itu sebabnya lalu kemarin pas bersama kepala desa sudah kita lakukan juga penanaman bersama dengan anak-anak muda juga kita yang terlibat, karena kayak anak-anak pemuda di sini masih berlindung sama kami yang ada di apalagi di Gunung Sasak Lestari namanya anak kita di sini. Nah, banyak sekali yang terdaftar hanya 32 kelompok, tapi lebih besar lagi kan tidak apa-apa Pak, walaupun karena ruang lingkupnya kita bentuk kemarin ruang lingkup desa, tapi kan 8 dusun ini yang kita ikut terjunkan, terutama membantu bencana juga kan tetap kita lakukan di sini. Teorinya praktik tidak lepas dari TSP juga. TSP cukup membantu hal-hal ini, TSP pusat pembangunan. Itu Pak, sudah penanaman baru-baru ini ada 1-2 bulan Pak ya? Ya 2 bulan kita juga penanaman kayu juga kita fokuskan di hutan. Bagaimana hutan ini bisa hijau kembali kan begitu. Terutama yang berhasil kita boleh pelunggur lihat secara pandang kemiri Pak. Kemiri sudah bisa berbuah mulai 2 tahun ini. Tapi yang jadi kendala, apakah bibitnya yang salah atau bagaimana kan? Ada saja bibit yang tidak mau berbuah Pak. Itu kalau dari penanaman berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun sudah berbuah. Sudah berbuah ini kemiri semua ini Pak, yang di atas ini. Itu yang kita lakukan. Terus gotong royong juga kita lakukan begitu sama anak-anak muda. Lalu yang kami fokus sekali Pak, yang di mata air. Nah, itu yang kita sudah dari awal dulu pakai bambu Pak. Lalu ada sumbangan sedikit kita pakai selang. Nah sekarang pakai pipa lagi. Ada yang 2 mata air yang kami belum dapatkan untuk penyambungan pipa. 3 mata air di sini termasuk mata air yang seputaran di sini. Dengan kemarin juga Pak kan ada datang dari TSP juga untuk penanaman nangka juga kan ada. Kita sudah setahun ini sudah 3 kali penanaman Pak di hutan. Malah Pak Bupati pernah kita undang ikut juga penanaman masal itu yang kita lakukan. Walaupun berjalan 2 tahun, tapi kegiatan kita lebih dulu sudah ada Pak, itu masalahnya. Nah, karena adanya Proklim juga kita coba membina bagaimana Proklim ini bisa jalan. Malah rencana kami tahun depan ini kita coba minta tanaman kopi Pak. Iya, kopi, karena sudah ada kopi itu mau dia di tempat yang berlindung juga kan, seperti ini pohonan ini kemiri ini kan. Di Tumpang Sari ya? Ya Tumpang Sari. Kita tidak mengizinkan kayak di Pela, di Lendang Dami itu kan padi Pak. Kalau di sini tidak kita kasih ya Pak. Lebih baik pisang apa misalnya, nangka, itu yang kami lakukan kemarin. Dan ada sumbangan bibit dari jauh juga kemarin dari kantor, itu kita coba di atas. Cuma yang jadi kendala kita yang berat sekarang ini kan kera itu Pak, terlalu banyak sudah di sini itu. Ya. Banyak temannya. Banyak sekali, bukan teman lagi. Gerombolan. Penampung air hujan ada. Ada
udah kita bentuk dulu 9 ke Di atas. di bawah di rumah kalau penampung bak air sudah kami buat secara kelompok Pak. Yang di atas itu nggih, yang di atas. Kemarin juga pernah kita ada datang kemarin juga dari PSP kan untuk melihatnya. Sudah 3 yang normal sekali, ada reses dulu Pak. Pernah longsor ini Pak Haji? Insya Allah tidak ada. Sudah ada kayu ini kan, walaupun kemiri, tapi kemiri itu kan banyak akarnya juga Pak. Insya Allah. Itu yang dibuat ya. Nggih, itu yang Antisipasi. mengantisipasi, apalagi Pak Aris sekali sebelah rajin dia malah. Kenapa tanaman kemirinya Pak? Seputaran 440 hektar ini Pak, seluruh Gunung Sasak ini. Kemiri-kemiri. Iya, kemiri tok Pak. Makanya kalau kita berbicara tentang kemiri, kemarin itu hampir yang percobaan buah pertama itu sudah melebihi 5 ton Pak. Apa ada olahan untuk? Belum ada sama sekali Pak. Makanya kita jual ke Lombok Timur begitu, ada yang pabriknya Pak, karena dia juga kemarin itu terlambat. Nggih. Tahun dulu pernah ada anak-anak KKN Nggih. mengajarkan membuat minyak kemiri. Ya, nah yang itu udah Saya tidak tahu apakah ini masih jalan atau tidak. Tahun. hanya anunya saja kemarin belum ada. Coba aja ya. depan nggih. Percobaan ini. Hanya turun ke sana. Memang untuk penanaman Pak Andre dari tahun-tahun 2010 Iya. ya, namun kan kelompok lain-lain Belum berjudul program. ya, belum. Kalau Pak Haji ini proklaim kan dulu apa mungkin apa petani gitu kalau ya sebelah kalau nggak salah Pak Atar, Pak siapa nih Pak Atar Yang punya toko. Oh Pak Arsa. Pak Atar Yang punya toko nih, Ki. Pak Zaini dulu. Kita jangan di istilahnya 1 juta pohon. Iya. Pak Bupati juga. Fokusnya juga di sini. Gitu, jadi bukan kemarin-kemarin kalau di sini. Sudah lama dia. Pak Muji lah. Ya, Pak Muji. Kan di sini juga sebelah ada BTN, juga Embong juga kita pernah buat di sini. Ya ada BTN juga. Iya, di samping BTN itu ada Embong. Gitu. Jadi setelah kita melihat beberapa daerah kelompok proklim, ya, tadi seperti apa namanya, Juat Lestari, Bumi Hijau, Subur Makmur, Tenu Lestari, dan sekarang kita di Sasak Lestari. Yang pertama kita apresiasi adalah semangat kelompok. Jadi semangat kelompok itu ya alhamdulillah ada kemauan yang kuat teman-teman di kelompok itu untuk mau berbuat. Itu sudah penghargaan yang luar biasa bagi kita. Sementara di proklim itu sudah nilainya 40%. Tinggal kegiatan-kegiatannya teman-teman itu nanti kita padatkan untuk bisa mencapai proklim utama. Tapi bagaimanapun juga ini kegiatan-kegiatan ini harus kita apresiasi apapun bentuknya. Jadi sudah ada penanaman, ada pemeliharaan mata air, itu kegiatan-kegiatan yang memang harus kita dukung. Samping penghijauan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi ke depan nanti kita bersama teman-teman dari kabupaten untuk kita tetap membina dan mendampingilah teman-teman kelompok ini untuk tetap memacu semangatnya supaya mereka tidak putus di jalan. Jadi kegiatannya itu kita padatkan ke depan sehingga apa yang kita harapkan untuk kita ajukan ke tingkat nasional, teman-teman kelompok ini bisa kita capai nanti. Saya kira itu ya harapan kita. Mari kita sama-sama berbuat bergandeng tangan dari WN, dari PSP, dari teman-teman kabupaten. Kita sama-sama berbuat, membina dan mendampingi teman-teman kelompok ini untuk maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam kegiatan ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab di tingkat kabupaten ingin mengapresiasi dan berterima kasih sekali sama PSP yang tidak henti-hentinya untuk
ikut serta di dalam pengembangan program ini. Di samping itu juga kami juga berterima kasih sama DLH Provinsi di dalam bersama-sama dengan PSP untuk memajukan kegiatan yang ada di program ini. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DLH Lombok Barat itu seperti pemberian tutupan vegetasi berupa bibit. Ada sekitar 500 pohon yang sedianya kemarin itu tahun 2020 menjadi 5 desa, namun karena ada pandemi ini menjadi 2 desa. Insya Allah lah tahun 2021 kita akan mereview lagi mana desa-desa yang belum terkena. Dan untuk kegiatan sistem regenerasi nasional SRN untuk pendaftaran nanti kita bersama-sama dengan PSP dan DLH Provinsi akan mengawal terus untuk memajukan sampai di tingkat mana program-program yang kita bina selama ini. Mungkin itu aja yang dari LH Lombok Barat, sekedar pembukaan lah, pengenalan terhadap LH. Terima kasih.